Coba jujur, berapa banyak dari kalian yang pas main game baru, terus mati 3 kali berturut-turut di boss pertama, langsung nutup gamenya, emosi, dan kepikiran buat buru-buru pencet tombol refund. Bandingkan sama era kakak atau orang tua kita dulu, yang bela-belain ngulang satu level ratusan kali di kaset PS1 tanpa ada fitur autosave atau panduan YouTube, tapi tetap maju pantang mundur sampai tamat. Kenapa mental bertarung kita sebagai gamer sekarang terasa makin lembek dan gampang menyerah? Apakah gamenya yang emang makin gak ngotak susahnya? Atau otak kita yang udah kecanduan sama segala hal yang serba instan? Mari kita bongkar! Halo semua, selamat datang kembali di Gamer Aku I.O. Hari ini kita bakal bahas pergeseran mentalitas yang cukup ekstrim di komunitas gaming. Banyak developer game AAA yang mengeluhkan kalau rata-rata pemain zaman sekarang itu gampang banget frustrasi. Kalau sebuah game gak ngasih petunjuk yang jelas dalam 10 menit pertama, game itu bakal langsung dicap jelek atau rusak. Di video kali ini, kita bakal bedah fenomena soft gamer generation. Kenapa rentang perhatian kita makin pendek, gimana algoritma media sosial merusak kesabaran kita di dalam game, dan kenapa kesulitan dalam game itu sebenarnya adalah sebuah seni yang mulai punah. Yuk, kita mulai! Alasan utama kenapa kita gampang menyerah saat main game susah adalah karena otak kita sudah terbiasa dengan dopamin instan. Bayangkan, tiap hari kita nonton video pendek di media sosial yang durasinya cuma 15 detik. Setiap kali kita scroll, otak kita langsung dapat hiburan baru tanpa perlu usaha keras. Nah, pas kalian main game yang menuntut konsentrasi tinggi, di mana kalian harus belajar pola serangan musuh, gagal berkali-kali, dan mikirin strategi, otak kalian bakal langsung menolak. Otak kalian bakal bilang kalau malas banget, susah, mending scroll medsos aja yang jelas-jelas langsung bikin senang. Kita nggak lagi menikmati proses berjuang, karena kita udah kecanduan sama hasil akhir yang serba instan. Kita juga harus menyalahkan desain game modern yang terlalu memanjakan pemain, atau istilahnya handholding. Perhatikan game zaman sekarang. Ada tanda panah besar di lantai yang nunjukin arah jalan, ada teks segede gaban di layar yang ngasih tahu harus ngapain, dan ada asisten virtual yang langsung ngasih bocoran jawaban kalau kita kelamaan mikir teka-teki selama 2 menit. Developer sengaja bikin begitu karena mereka takut kalian bosen, lalu berhenti main. Akibatnya, insting eksplorasi dan kemampuan problem solving kita sebagai gamer jadi tumpul. Begitu kita dikasih game yang gak ada petunjuknya sama sekali, kita langsung bingung kayak anak ayam kehilangan induknya, lalu ngeluh kalau desain gamenya ampas. Tapi, mari kita lihat dari sisi yang lebih adil, faktor kesibukan di dunia nyata. Gamer yang dulu punya waktu luang belasan jam buat namatin game super susah, sekarang mungkin udah tumbuh dewasa, jadi budak korporat, atau mahasiswa akhir yang dikejar target. Ketika waktu luang kalian cuma ada 1 jam dalam sehari setelah pulang kerja yang melelahkan, kalian pasti nggak mau menghabiskan 1 jam itu cuma buat mati berkali-kali di tempat yang sama tanpa ada progres. Kalian butuh game yang menghibur dan bikin rileks, bukan game yang malah nambah beban pikiran dan bikin tensi darah naik. Jadi, pilihan buat main game muda kadang bukan karena cupu, tapi karena urusan waras-warasan mental di dunia nyata. Dulu, kepuasan utama main game adalah ketika kita berhasil menaklukkan tantangan yang hampir mustahil. Rasa bangganya itu murni untuk diri sendiri. Tapi sekarang, arti kemenangan sudah bergeser ke arah kosmetik dan status sosial. Banyak orang main game cuma demi pamer skin, pamer rank tinggi, atau pamer dapat piala platinum secepat mungkin. Kalau tujuannya cuma demi gengsi sosial, maka tantangan yang susah itu bakal dianggap sebagai penghambat. Orang-orang akhirnya lebih milih pakai cara curang, beli joki, atau cari glitch game yang gampang, daripada harus menikmati proses belajar dari kegagalan. Esensi dari kalimat get good atau usaha jadi jago secara mandiri itu pelan-pelan mulai pudar. Meskipun pasarnya mengecil, game yang menuntut kesulitan tinggi seperti genre Souls-like tetap punya basis fans yang militan. Karena game-game ini mengajarkan kita satu hal penting yang dilupakan game modern. Kegagalan adalah bagian dari proses. Ketika kalian akhirnya berhasil mengalahkan bos yang udah membantai kalian selama 3 hari berturut-turut, rasa puas dan dopamin yang dilepaskan otak itu berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada saat kalian memenangkan game yang gampang. Game susah itu melatih mental kita buat gak gampang menyerah. Sebuah kemampuan yang sebenarnya sangat kita butuhkan buat bertahan hidup di kerasnya dunia nyata. Gue pengen tahu seberapa tangguh mental kalian di kolom komentar. Apa game paling susah yang pernah kalian tamatin dengan keringat dan air mata sendiri tanpa bantuan cheat atau joki? Terus jujur, kalau kalian mentok di sebuah game, kalian lebih milih cari tutorialnya di YouTube atau tetap coba tebak sendiri sampai pusing? Nggak salah kok kalau kalian lebih suka main game yang santai dan gampang. Karena tujuan utama main game adalah hiburan sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi jangan sampai kita kehilangan rasa penasaran dan mentalitas pantang menyerah, hanya karena kita terlalu dimanja oleh sistem. Sesekali, coba tantang diri kalian buat main game yang susah, biar otak kita nggak lupa rasanya berjuang keras demi sebuah pencapaian.
Terima kasih udah nonton pembahasan seru kali ini di Gamer Aku.io. Kalau kalian merasa video ini menyindir ketahanan mental mabar kalian, klik like, subscribe, dan share ke teman kalian yang hobi rage quit atau banting controller pas kalah main game. Gue pamit, tetap asah skill kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.